Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Yosua Aprindo Sialagan dengan NIM B1B12201. Saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Di sini guna memenuhi tugas mata kuliah eh, potensi keuangan daerah berbasis lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Baik, saya akan memulai presentasi materi yang akan saya paparkan. Di sini ada judul dari materi tersebut, yaitu yang saya ambil mengenai green economy. Pembahasannya ada 4. Ini ada filosofi, konsep atau latar belakang munculnya konsep green economy tersebut. Selanjutnya ada sejarah konsep green economy, apa itu konsep green economy, dan berikutnya ada indikator dalam konsep green economy. Oke, poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai filosofi konsep atau latar belakang munculnya green economy. Filosofi green economy. Green economy adalah paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang menekankan pada keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap dampak negatif dan dari pertumbuhan ekonomi konvensional yang mengabaikan aspek lingkungan. Di sini adalah latar belakang munculnya green economy. Konsep green economy muncul sebagai respon atas degradasi lingkungan dan keterbatasan sumber daya yang diakibatkan oleh model pembangunan ekonomi konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis. Kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta krisis sosial dan ekonomi mendorong perlunya pendekatan baru yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi sesuai dengan yang diterangkan tadi, mulai dari filosofi, ekonomi, ya, itu diterangkan sebagai strategi global, yaitu yang berkaitan dengan krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memiliki tujuan keberlanjutan, pengentasan kemiskinan, dan inklusi sektor sosial yang rentan. Pengertian ekonomi ini juga dirumuskan sebagai kegiatan perekonomian yang tidak merugikan atau merusak lingkungan, serta yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan dampak positif kepada keseimbangan lingkungan. Ekonomi hijau ini juga mendukung pembangunan keberlanjutan yang diartikan sebagai pembangunan yang menghadapi kebutuhan saat ini tanpa merusak basis untuk masa-masa mendatang. Dari konsep ini juga menjadi motor utama pembangunan berkelanjutan yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta penggunaan rendah karbon. Dari pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan program Green Growth sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim. Selain itu juga Green Economy bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang bertumbuh dengan berlandaskan pada keadilan sosial dan keadilan ekologis yang tidak menimbulkan degradasi kualitas lingkungan. Dari transisi ekonomi konvensional menjadi hijau bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dan investasi sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yang memastikan manusia hidup dalam model ekonomi yang tepat. Materi
Yang selanjutnya, poin kedua yang akan saya bahas mengenai sejarah konsep green economy. Ini adalah sejarah green economy. Awal mulanya tahun 1970, dan global tahun 1980, dan penerapan nyatanya tahun 2000. Akan saya jelaskan dari awal mula 1970 ini, yaitu awal mula konsep green economy muncul pertama kali pada tahun 1970-an, ketika para ahli mulai menyadari dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Pada tahun tersebut, ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan dalam pemikiran mengenai ekonomi, termasuk krisis energi, pertumbuhan rendah, dan ketidakmampuan di sektor ekonomi. Tahun 1970 merupakan tahun yang penting dalam sejarah ekonomi, karena itu adalah tahun yang menyebabkan perubahan dalam pemikiran mengenai ekonomi. Pada tahun tersebut juga ada banyak faktor yang menyebabkan perubahan dalam pemikiran mengenai ekonomi, termasuk krisis energi, pertumbuhan rendah, dan ketidakmampuan di sektor ekonomi. Pada tahun 1970, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan dalam pemikiran mengenai ekonomi. Pertama, ada krisis energi yang menyebabkan banyak negara mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber energi yang diperlukan. Krisis energi ini menyebabkan banyak negara mengalami pertumbuhan rendah dan ketidakmampuan di sektor ekonomi. Kedua, ada ketidakmampuan di sektor ekonomi yang menyebabkan banyak negara mengalami pertumbuhan rendah dan ketidakmampuan. Ketiga, ada kemajuan teknologi, di mana dalam kemajuan teknologi ini menyebabkan banyak negara mengalami pertumbuhan rendah dan ketidakmampuan di sektor ekonomi. Pada tahun tersebut juga ada banyak negara yang mengadopsi teknologi baru yang mempertinggi produktivitas, tetapi ini juga menyebabkan ketidakmampuan di sektor ekonomi. Di tahun 1980 ini yang menjadi perhatian global, di mana konsep pembangunan berkelanjutan mulai mendapat perhatian internasional pada tahun 1980, terutama setelah diterbitkannya laporan yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Laporan ini menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin kehidupan yang lebih baik bagi semua masyarakat di seluruh dunia. Laporan ini juga menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan cara yang tepat, efisien, dan efektif, yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi tetapi juga lingkungan, kesehatan, dan sosial. Di tahun 2000, yaitu penerapan nyatanya. Jadi dalam penerapan nyatanya ini, eh, konsep ekonomi yang fokus pada penggunaan sumber daya alam yang terbatas, efisien, dan kemudian lingkungan. Jadi konsep ini menyediakan solusi untuk memperbaiki lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dekade 2000-an adalah masa depan dari pengembangan konsep green economy yang diadopsi oleh banyak negara dan organisasi. Green economy mencakup berbagai aspek seperti penggunaan sumber daya alam yang terbatas, pengurangan pengeluaran gas rumah kaca, pengembangan tenaga terbarukan, penggunaan bahan bakar fosil, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, dan peningkatan sejahtera masyarakat. Negara-negara dan organisasi yang mengadopsi konsep green economy melakukan berbagai upaya konkret untuk mengubah cara mereka mengolah sumber daya alam dan perekonomian. Salah satu contohnya adalah program-program pemulihan lingkungan seperti pengurangan polusi, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air. Green economy ini juga menyediakan peluang untuk mengembangkan industri baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu adalah pengembangan industri tenaga terbarukan, ya, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, dan peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi dalam dekade 2000 ini, dalam penerapan nyatanya ini, green economy menjadi tren yang semakin populer di dunia dengan banyaknya negara dan organisasi yang mengadopsi konsep ini. Dalam praktik green economy dipercaya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, materi yang ketiga, poin ketiga mengenai konsep green economy. Di sini ada definisi. Cara definisi green economy, model pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial serta secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Prinsip utamanya efisiensi penggunaan sumber daya rendah karbon, inklusif, serta sosial dan memastikan ekosistem. Manfaatnya mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Poin keempat, materinya mengenai indikator dalam konsep ekonomi.
Di sini ada 4 indikator dalam green economy. Ada peningkatan efisiensi energi, pengurangan limbah, transisi energi bersih, perlindungan lingkungan. Di peningkatan efisiensi energi, dalam peningkatan efisiensi energi, ini indikator green economy ini penggunaan energi yang lebih efisien melalui teknologi dan praktik yang berkelanjutan yang dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti uh, wind turbines dan solar photovoltaik atau PV menjadi salah satu untuk mencapai transition ke bawahan dan membuat uh, lebih hijau. Uh, Teknologi dan praktik yang berkelanjutan juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan efisiensi. Uh, Contohnya yang bisa kita lihat penggunaan minyak bahan bakar bermutu rendah dapat diganti dengan bahan bakar alternatif seperti biofuel atau biodiesel. Selanjutnya juga penggunaan teknologi penggunaan limbah dan penggunaan sumber daya terbarukan juga dapat mengurangi penggunaan energi prima. Peningkatan efisiensi energi juga dapat dilakukan melalui penerapan standar dan regulasi yang meningkatkan efisiensi energi pada pembangunan kendaraan dan industri. Uh, Jadi, penggunaan teknologi dan praktik yang berkelanjutan juga dapat mengurangi pengeluaran karbon dan membantu mencapai target penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Yang berikutnya ini ada pengurangan limbah. Dalam pengurangan limbah ini, indikator dari green economy ini dia itu mengukur tingkat penggunaan limbah yang dihasilkan oleh industri dan sumber daya alam. Dalam konsep ekonomi hijau, itu mendorong penggunaan sumber daya alam dengan baik, yang mengurangi produksi sampah dan mengurangi keberadaan limbah. Daur ulang. Daur ulang dari indikator ini mengukur tingkat daur ulang limbah dan sampah yang dapat mengurangi kebutuhan sumber daya alam yang produksi barang baru. Ekonomi hijau mendorong inovasi dan kualitas dalam daur ulang sampah, seperti daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang berguna. Pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, indikator ini mengatur tingkat pengelolaan limbah yang mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap manusia. Jadi konsep ekonomi hijau yang mendorong pengelolaan limbah yang bertanggung jawab ini seperti pengelolaan sampah, itu juga dalam pengurangan limbah ini uh, dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dalam konteks ekonomi hijau. uh, yang merupakan tahap yang penting dalam mencapai tujuan ekonomi hijau yang mencakup pengurangan emisi karbon dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Berikutnya ada transisi energi. Dalam transisi energi bersih ini, uh, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan dan penggunaan emisi karbon adalah salah satu dari lembaga ekonomi yang mengumpulkan data dan melakukan analisis terkait peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Ini adalah sebuah inisiatif bertujuan untuk membantu negara dan perusahaan dalam mengurangi penggunaan sumber energi fosil dan mengurangi emisi karbon, serta mempromosikan penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, yang berikutnya itu ada perlindungan lingkungan ekonomi hijau. Dalam perlindungan lingkungan di green economy ini, berhubungan dengan pelestarian keanekaragaman hayati dan perbaikan kualitas lingkungan hidup meliputi berbagai aspek, seperti pengurangan emisi karbon. Dalam pengurangan emisi karbon ini, ekonomi hijau menciptakan sistem kekayaan ekonomi yang meminimalisir potensi kerusakan lingkungan, termasuk pengurangan emisi karbon. Efisiensi energi yang lebih besar, penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan sumber daya alam itu dapat mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Jadi konsep ini itu berfokus pada pengurangan penggunaan lahan yang mengancam hutan dan sumber daya lainnya, menciptakan lapangan kerja, mempromosikan teknologi hijau dan transisi ekonomi yang berbasis jasa, pemulihan dan mengurangi investasi dengan modal alam.
memperlakukan sinergitas perencanaan dari tingkat nasional sampai pada tingkat daerah untuk menjamin pencapaian target SDGs. Jadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, yaitu menggunakan sumber daya alam sebagai alat untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam penerapan ekonomi hijau. Penggunaan sumber daya alam harus disusun dengan cara yang ramah lingkungan seperti menggunakan bahan yang ramah lingkungan, mengelola limbah dan menggunakan metode yang tidak mengurangi eh, keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem tersebut. Baik dari sekian materi, dari 4 materi yang saya jelaskan, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.